Oke, puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tambah hari kita tambah mengerti kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Karena banyak hal yang telah Tuhan singkapkan, telah banyak hal yang Tuhan bukakan bagi kita semuanya. Sehingga kita ngerti kekristenan itu bukan sekedar kita berdoa, lalu mendapatkan jawaban doa, lalu kita puas seperti itu. Bukan, ya. Tapi mengenal Allah supaya kita diubah untuk menjadi serupa dengan Allah. Itu target utama yang harus dicapai. Nah, malam hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu topiknya adalah pemurnian. Enggak banyak orang ya dengar kata pemurnian ini langsung pada mending enggak denger deh. Dimurnikan. Nah, tujuan dari pemurnian adalah supaya mereka atau orang yang dimurnikan atau sesuatu yang dimurnikan itu nantinya akan jadi murni. Nah, kita tahu apa arti dari kata murni. Murni itu enggak ada campurannya, bukan? Nah, manusia dulu awalnya ketika Allah menciptakan manusia itu, ingat Kejadian 1 ayat 26 dan 27 28, di situ Allah berkata, "Marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita." Betul? Ya, lalu diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Manusia itu didesain begitu luar biasa, serupa dengan Allah. Allah yang sempurna, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Saya percaya gambarnya, pattern ini ya, kita ini teladannya Allah ini, kita juga menurut pattern kita itu. Mulia, kudus, dan semuanya itu. Nah, saudara, tapi sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, nah disitulah manusia mulai pindah haluan. Dari seperti Allah sekarang menjadi seperti dunia. Ya, ketika kita bertobat, kita kembali balik kepada Tuhan, bukan? Tapi masih ada bekas-bekas dunia yang ada di dalam diri kita ini. Paling enggak pikiran duniawi. Betul enggak? Konsep-konsep. Semuanya itu harus ditanggalkan. Lalu kita mengikuti pola sorga. Bagaimana Allah berpikir, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah bereaksi. Nah, untuk berubah seperti itu enggak semudah itu. Kenapa? Karena didikan Anda, ya, Anda dididik sebelumnya itu bukan Allah surga, tapi Allah dunia ini. Nah, semuanya orang yang pernah lahir dari perempuan, mereka diajar atau dididik ya untuk mengenal lingkungannya, lalu disekolahkan, lalu di situ mulai diajar etika ini, etika itu untuk bersosialisasi, tapi semua itu cara-cara duniawi. Nah, tapi sejak kita mengenal Tuhan, balik kepada Tuhan lagi, kita harus tahu caranya Tuhan. Ya itulah sebabnya harus ada sesuatu yang dibuang supaya kita jadi murni lagi. Amin. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita dimurnikan? Kita harus masuk ke satu tempat, dan tempat yang saya sebutkan ini saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan suka. Ya, apa itu? Ya, tempat itu adalah namanya di sini disebut dapur peleburan. Ya, dapur peleburan. Siapa suka? Apa itu dapur peleburan? Dapur peleburan itu sebenarnya sebuah tempat, betul nggak ya? Di situ ada bara api yang begitu panas luar biasa. Semua bara yang dimasukkan ke situ pasti kepanasan. Ya, ini tempat yang nggak enak. Dapur peleburan. Jadi Tuhan menyediakan satu tempat area
di mana orang-orang yang akan dimurnikan ini harus masuk namanya dapur peleburan. Ya kalau Anda masuk dapurnya McDonald gitu enak ya. Isinya makanan-makanan semuanya. Ya, masuk dapurnya KFC, enak, ada nggak ya? Ah, masuk dapurnya Hokben, enak. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara akan dibawa masuk ke satu dapur namanya dapur pelaburan. Nah, saya pernah melihat waktu saya masih ada pelayanan di Solo, saya punya kenalan, dia apa ya, jualan emas, ya buka toko emas. Dia toko emasnya ada 4. Jadi dia bikin emas sendiri, bikin anting sendiri, bikin kalung sendiri ya, lah dan sebagainya. Lah dia punya peralatannya. Ketika saya bertandang ke rumahnya, lalu dia bilang, engkau kemana? Ya, saya tanya sama sama istrinya kan, lalu dia bilang, itu lagi di belakang lagi kerja. Nah, saya pengen tahu kerjanya bagaimana sih, ya lah. Lalu dilihat ada satu tungku gitu ya. Nah, tungku peleburan itu. Ya, tungku peleburan itu kecil karena emasnya enggak besar ya. Kalau dapur tuh kan luas sekali gitu ya. Nah, ini kecil gitu. Lah, itu dipanasin dari situ, ada gas yang bakar itu, lalu sampai sampai menjadi bara seperti itu. Lalu dia dengan sumpitnya hati-hati gitu, dia masukin emas itu, lalu dicetak juga dan di situ. Saya perhatiin seperti itu. Ya. Nah, saya tanya sama sama kenalan saya ini, kenapa mesti dilebur di situ? Iya, dibuang kotorannya dulu. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya, karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata juga kadang-kadang. Tapi betul, ketika dilebur begitu jadi cair gitu, nanti akan terpisah. Nanti ada satu ini yang mengalir ke pinggir gitu ya, lalu dia mulai mulai pinggirkan ke situ gitu. Lah nanti yang jernih gitu diambil gitu. Nah yang dicetak itu yang paling baik itu. Ya, jadi untuk menghasilkan you know, sesuatu yang murni itu tidak ada jalan lain kecuali masuk dapur peleburan. Amin. Jadi kalau Bapak Saudara malam hari ini siap untuk dimurnikan. Ya, jangan alergi dengan namanya dapur peleburan. Nah, sekarang apa kata Allah Bapa? Kita perhatikan di sini. Ya, ketika anakku membentuk bumi dan menjadikan manusia, ia menetapkan untuk membuat sebuah aturan. Perhatikan. Yakni bahwa demi untuk mencapai kesempurnaannya, manusia harus mengalami penderitaan. Perhatikan ya. Jadi dapur peleburan itu kata lainnya adalah penderitaan. Nah, siapa yang mau menderita sekarang? Menderita karena apa dulu? Ya, enggak semua penderitaan itu buruk, Saudara. Ternyata penderitaan itu juga merupakan sarana yang digunakan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas di dalam kehidupan kita. Jadi kalau datang Anda mengalami sebuah penderitaan, Anda harus cermati dulu. Jangan buru-buru lari. Jangan buru-buru tolak itu penderitaan. Kalau itu tujuannya adalah merupakan dapur peleburan yang Tuhan pampang di depan Anda supaya Anda masuk dan menikmatinya, Anda harus dengan iman, Anda harus dengan percaya mau masuk ke tempat itu. Walaupun sakit. Yang sakit apanya? Yang sakit itu dagingnya. Amin. Yang sakit itu dagingnya. Untuk masuk kepada dimensi roh, harus mengalami rasa sakit di bagian daging itu. Bagi yang pernah baca bukunya Watchman, ya, Watchman itu tulis satu buku, namanya Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Harus ada sesuatu yang diremukkan, harus ada sesuatu yang dibuang, baru yang itu bisa muncul. Kalau enggak bisa. Ya, itu jalan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi teori kemakmuran atau teologi kemakmuran ini enggak mengenal istilah suffering atau penderitaan ini. Jadi setiap hari pokoknya lagunya happy ya ya ya, happy ye ye ye.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi Indian. Impian, ya. Cintaku semakin menyala. Lagunya itu, ya. Kalau sudah habis lagunya itu disambung, King Kong badannya besar. Karena di sekolah minggu jadinya, ya. Nah, happy, 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 ya. Sampai saya dulu punya teman, ya. Saking dia paling suka bicara tentang, ya, kelimpahan-kelimpahan dan berkat-berkat itu, lalu dijulukin oleh teman-teman. Ya, ini Mister Happy. Kenapa? Dia selalu bawa happy kemana-mana, ya. Dia tak pernah membawa berita atau berkhotbah tentang proses, ya. Tapi bicara selalu tentang hasil, ya. Proses akan membawa kita mendapatkan sebuah nilai, betul nggak? Ya, proses itu ujian. Jadi kalau orang udah anak-anak sekolah itu dia bilang, besok ujian ya. Sebenarnya itu sangat menakutkan. Kenapa? Waktu orang anak-anak diuji itu, aduh, dan belajar banyak ini bisa atau enggak ya. Tapi sebenarnya di balik ketakutannya itu, sebenarnya ada harapan yang luar biasa, bukan? Yaitu setelah diuji dia dapat nilai, betul enggak? Tanpa ujian enggak ada nilai. Betul? Mau punya nilai, harus siap untuk diuji. Masuk dapur peleburan api ini. Baru nanti ada kualitasnya. Ya. Jangan hanya terpengaruh dengan hasil. Yang penting gitu. Hidup ini harus bahagia. Ya. Nah, kalau Anda pegang terus si happiness ini, ya. Ikut Tuhan cari kebahagiaan. Lama-lama nanti Anda akan kecewa. Kenapa? Ujung-ujungnya hasil yang Anda peroleh itu ketika disaring oleh Tuhan, itu nanti didapati kualitasnya hanya seperti rumput, jerami, kayu. Lalu masuk ke dalam api ujian, habis semuanya. Tapi kalau kualitasnya itu emas, saya percaya, walaupun Anda masuk dalam peleburan api, semakin dibakar, semakin murni adanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, tadi dikatakan Allah Bapa berkata, ketika anakku membentuk bumi dan menjadikan manusia, Bapak menetapkan untuk membuat sebuah aturan. Aturannya apa? Yakni bahwa demi untuk mencapai sebuah kesempurnaan, manusia harus mengalami penderitaan. Amin. Nah, jangan kaget ya. Malam hari ini saya bicara tentang penderitaan. Nah, melalui tes kesukaran, mereka akan memperlihatkan segala sesuatu yang terkandung di dalam hati mereka. Nah, tujuannya Allah memasukkan Anda dalam kesukaran atau penderitaan ini supaya muncul, supaya ketahuan buruknya apa yang terkandung di dalamnya ini bisa keluar kalau Anda ada di daerah kesukaran itu. Kenapa? Ya, coba lihat. Bila manusia itu berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tak akan nampak hal-hal buruk yang terkandung di dalam hati mereka yang terdalam, betul? Nah, jadi kalau orang lagi semuanya keadaannya lancar, keadaannya baik-baik, Anda nggak bisa melihat isi hatinya. Orang itu bisa dilihat isi hatinya ketika dia sedang mengalami sebuah persoalan. Ketika sedang terjadi perbenturan di dalam hidupnya itulah kita baru tahu, oh sebenarnya orang ini sifatnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan melihat orang itu ketika dia lagi kaya, lagi happy, lagi dapat arisan dan sebagainya. Jangan ya. Coba ketika masalah menimpa dalam kehidupannya. Ketika sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia, ketika dia sedang digosipkan oleh banyak orang, ketika dia sedang, ya mungkin ya, banyak mengalami perkara-perkara buruk, mungkin ya, ada penyakit, ada masalah kekurangan dan sebagainya. Lalu reaksinya apa? Itulah sifat asli
sejatinya dari orang tersebut. Kalau dalam keadaan happy, orang-orang itu bisa menutupi semua apa yang buruk di dalam dirinya dengan kondisi happy-nya tersebut. Makanya tadi dikatakan oleh Allah Bapa, ya, bila manusia itu berada dalam keadaan yang baik saja, tak akan nampak hal-hal yang buruk terkandung di dalam hati mereka. Ya, kenapa? Karena dia selalu senyum Pepsodent. Ya, senyum Pepsodent ya. Nah, sekarang itu sebabnya Allah Bapa berkata, bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir. Ya, kami Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyebut itu sebagai dapur peleburan besi. Ya, kita tahu apa yang terjadi, nanti saya jelaskan. Lanjut dulu ya. Melalui penderitaan datanglah ya kesempurnaan. Kami juga menyebutnya itu sebagai baptisan penderitaan. Bapak Saudara, malam hari ini ya tentang masalah dapur peleburan ini, kita akan bicara tentang 2 baptisan. Sebenarnya ada 5 baptisan ya, baptisan Yohanes, baptisan kelahiran kembali, baptisan Roh Kudus, baptisan api, dan baptisan penderitaan. Tapi yang ada kaitannya dengan dapur peleburan ini, di sini kita akan bahas tentang 2 macam baptisan yang akan berlaku terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Amin. Tadi Allah Bapa berkata, kenapa dia izinkan bangsa Israel ini mengalami ya penderitaan di tanah Mesir itu. Dan penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir itu, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengatakan, kami menyebutnya, menamai penderitaan itu adalah dapur peleburan besi bagi mereka. Kenapa orang Israel, ya, yang dulu dikatakan orang Ibrani ini harus ya mengalami dapur peleburan penderitaan itu? Ada sesuatu yang Tuhan mau garap di dalam dirinya, ya. Apa itu? Perhatikan dulu dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-20. Tuhan mengatakan begini, sedangkan Tuhan telah memanggil kamu dan membawa kamu keluar dari peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Perhatikan ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan dapur peleburan besi ini. Mesir dengan penderitaannya, karena bangsa Israel selama ada di sana, dia menjadi budaknya orang Mesir. Ya, menjadi budak di sana, membuat batu bata. Jadi peradaban daripada Mesir itu lebih modern daripada negara-negara lain. Kenapa? Dia punya budak satu bangsa yang isinya kurang lebih 3 juta orang, ya. Itu laki-lakinya tok mungkin sekitar 1 juta atau ya sekitar gitulah ya. Jadi punya budak 1 juta yang tiap hari apa namanya? Diperkaryakan tuh untuk melakukan sesuatu untuk memperkaya negara itu, ya. Nah, budak itu nggak dibayar, ya. Jadi nggak dibayar, pokoknya harus kerja, nggak kerja, dan kalau nggak kerja dicambuk dan sebagainya. Bangsa Israel itu menderita sekali. Melalui Musa, ya. Lalu itu adalah merupakan jawaban yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Di dalam penderitaan itulah bangsa ini mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Nah, cara Tuhan mengulurkan tangannya apa? Dimunculkannya satu orang, namanya Musa. Ya, nah Musa itu walaupun prosesnya itu diancam oleh maut pada waktu itu, tapi karena itu rencana Allah, Tuhan bisa menyelamatkan Musa. Akhirnya Musa itu diberi nama oleh putri Firaun, bayi itu diberi nama oleh putri Firaun, Musa. Artinya apa? Diselamatkan dari air. Ya, nah rencana Allah mulai terjadi kepada Musa. Akhirnya Musa ketika sudah usia 80 tahun menemukan Tuhan, ya, di padang gurun ada semak belukar yang menyala.
Lalu Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa, Musa, aku menyuruh engkau, aku mengangkat engkau menjadi pemimpin atas bangsa ini. Keluarkan bangsa ini, karena aku telah mendengar doa mereka. Ya, nah, Bapak Saudara, dapur peleburan itu membuat orang nggak nyaman ya. Makanya Tuhan katakan, aku keluarkan kamu dari dapur peleburan ini, ya, supaya kamu tahu arti sebuah penderitaan ada di situ. Kalau bangsa Israel itu di Mesir tidak jadi budak, saya percaya ketika Musa mengajak untuk keluar masuk ke tanah perjanjian, mau nggak kira-kira? Ya nggak mau. Kenapa? Gua di sini sudah enak, betul nggak? Ya, tapi karena kondisinya di situ menjadi budak, dianiaya. Lalu Musa memberitahu kepada bangsa Israel ini, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah melimpah dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan. Di sini banyak penderitaan, mau nggak keluar dari sini? Ya mau semuanya. Ya, nah saudara, memang Mesir ya merupakan apa tadi dikatakan dapur peleburan bagi bangsa Israel saat itu. Ya, Yeremia 11 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 5. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ya, jadi janji Tuhan untuk mengeluarkan bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Tuhan katakan, tanah yang aku berikan itu nanti adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kita lihat saudara, proses itu terus berjalan. Bukan berarti ketika bangsa ini sudah keluar dari Mesir, dari penderitaan yang di Mesir, jadi budak di Mesir, lalu setelah dipimpin oleh Musa, lalu keadaannya penuh dengan kelimpahan gitu. Oh enggak, berarti kan dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ya, jadi perjalanan bangsa Israel itu atas kehendak Tuhan. Nah, apa yang perlu diingat di sini? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, sekali perhatiin ya. Jadi kondisi di padang gurun pun ternyata nggak melimpah banget. Namun padang gurun semuanya serba minim. Ya, serba minim. Nah, disinilah sebenarnya Tuhan, ingat apa yang aku kerjakan ketika di padang gurun itu. Aku berikan semuanya serba pas. Gak kurang sih, enggak. Ya, cukup semuanya. Tapi manusia itu kadang-kadang maunya kan lebih, betul enggak ya? Nah, di sini pemeliharaan nih Allah ini kadang-kadang serba pas seperti itu, membuat ya manusia ini mulai bereaksi. Berapa kali bangsa ini menggerutu ngomel kepada Musa, bahkan mau melempari Musa. Karena apa? Diajak muter-muter terus di padang gurun itu. Anda tahu sebenarnya,
perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu, kalau sekarang Anda lakukan naik bus itu cuma beberapa jam saja bukan? Ya, beberapa jam saja, udah nyampe ke sana. Nah, kalau mereka harus jalan kaki nih, dengan membawa ternak ini dan ternak itu, mungkin diperkirakan hanya sekitar 40 hari saja. Tapi kenapa bisa sampai menjadi 40 tahun diputar ke situ? Nah, apakah itu negeri dari Mesir ke Israel itu terlalu jauh? Tidak sama sekali. Jauh sebenarnya. Tapi kenapa membutuhkan waktu sampai 40 tahun seperti itu? Progres, ada proses yang Tuhan sedang lakukan, sedang kerjakan untuk bangsa ini. Kenapa? Tuhan mau tahu isi hatinya itu apa. Ya, betul. Ketika diberikan sesuatu yang sedikit kurang saja, bangsa ini mulai ngomel dengan Musa. Musa, aku di sini engkau buat kelaparan seperti ini. Kenapa engkau keluarkan aku dari Mesir itu? Di Mesir itu walaupun status kami adalah budak, tapi makan masih enak. Di sini kami tidak menemukan bawang pre. Sekarang bawang bombay. Lah buat martabak. Ya lah. Di sini nggak ada bawang pre. Di sini nggak ada daging. Tiap hari yang datang mana lagi. Makanya ada mangga mana lagi. Mana. Ya. Bosan. Ya. Sampai akhirnya Musa berdoa pada Tuhan. Tuhan, bangsa ini ngomel, minta daging, dikirim daging puyuh, saudara. Puyuh, begitu banyak di situ. Mereka makan dengan rakusnya. Bahkan ada yang sampai kesedak mati gara-gara makan itu. Karena apa? Mulutnya penuh dengan burung itu, daging itu. Ya, rakusnya luar biasa. Ya, Tuhan ditantang oleh mereka. Ya, di situ Tuhan cuma ketawa. Oh, aku tahu sekarang. Ya, awalnya ketika diajak keluar ini, menyeberang sungai Yordan, haleluya. Wow, gitu ya. Mana-mana Tuhan panggil, SOS pun aku oke. Gitu ya. Wow, apa-apa. Wah, ajak pelayanan gini, mau, segala macam. Orang kadang begitu ya. Panggilan dia mau menikmati seperti itu. Tapi kadang-kadang setelah ada di dalam ministry, dalam pelayanan, dalam perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan itu, hatimu akan diuji oleh Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan nggak kasih kompensasinya. Tuhan, aku sudah lakukan banyak untuk engkau. Kenapa engkau tidak memberkati saya? Begitu ya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Jujur, saudara. Saya pernah berpikir seperti itu. Ya, saya pernah berpikir seperti itu. Lalu Tuhan tegur. Dengar ya. Nah, sekarang aku tahu. Kamu melayani aku kan pengen upah. Dibukakan. Ya, ya, terus aku jujur dengan Tuhan. Ya gimana lagi, saya kan nggak kerja sekuler, saya kan hamba Tuhan full time. Nah gitu ya, inilah pekerjaan saya. Nah, tapi akhirnya Tuhan koreksi. Bukan, pelayanan bukan sebuah pekerjaan. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Jangan mikir upah ada di situ. Dimurnikan oleh Tuhan. Gak enak, saudara. Ya, gak enak. Ada beberapa orang yang sama, Gideon, gitu. Kamu ada di kelompok ini, nah, revival Totamis itu. Kamu digaji berapa? Saya bilang, wah gajinya nggak menentu, saya bilang itu ya. Kadang-kadang 28, kadang-kadang 30, kadang-kadang 31 sebulan. Gitu. Tergantung ya, Januari 31. Gitu. Februari kadang-kadang 28. Gitu, ya. Kadang-kadang 30 juga, saya bilang gitu. Oh, enggak lah bro, gini-gini, saya bilang. Ya, saya ya melayani di sini adalah pengabdian. Nah, tentang hidupmu gimana? Nah, hidup saya dipelihara oleh Tuhan.
Saya ngomong seperti ini, saya bisa berpikir seperti ini. Ini bukan hari ini langsung jadi begitu, tidak. Ada progresnya, ada prosesnya juga. Awalnya muncul ada di dalam diri kita ini. Tapi Tuhan nggak kasih. Betul nggak? Tuhan nggak kasih. Betul nggak loh? Bukan pada waktu kita begitu langsung Tuhan curahkan berkat berkarung-karung. Oh enggak. Ya. Nah, justru sama Tuhan diuji lagi. Coba kalau doanya nggak dijawab, ya, kalau keinginannya tidak aku penuhi, apa dia keluar dari ministry ini? Pernah nggak pengen keluar? Pernah juga pengen keluar. Ya nggak? Nggak dapat apa-apa, dibilang sesat pula, betul nggak ya? Enaknya di mana coba? Ya. Nah, tapi ada saja nih, Roh Kudus itu kadang-kadang melalui seseorang, khususnya mentor saya itu Pak Andreas itu. Nah, itu tepat sekali. Dia ngomong, dia menasihati, dia ngajak saya ngobrol dan terbuka wawasan saya dan akhirnya saya mengerti ya bahwa kemurnian itu penting. Ya, kemurnian itu penting. Kalau Anda melayani Tuhan, mencari sesuatu yang namanya upah. Ya, murid-murid Yesus kan pernah juga ngomong gitu. Kami sudah melepaskan segala sesuatu. Kami dapat apa? Itu manusiawi. Bukan hanya Gideon atau yang lainnya juga. Murid Yesus pun pernah ngomong gitu sama Yesus loh. Betul nggak? Dapat apa? Sudah meninggalkan segala sesuatu. Pekerjaanku juga sudah aku tinggalkan. Aku dapat apa? Ya enggak? Yesus cuma geleng-geleng. Kamu nggak nyadar. Ketika kamu tinggalkan semuanya itu, lalu ikut aku, kamu dapat apa? Dapat Yesus. Betul nggak? Untuk mengerti itu sulit. Dapat Yesus. Dapat Yesus itu dapat segala-galanya, bukan? Yesus itu hartanya Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Allah Bapa ini kepada dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya kepada dunia ini. Nah, Anda menerima Yesus, Anda dapat Yesus, amin. Dapat Yesus itu hal yang sangat-sangat menguntungkan. Dibanding mendapatkan harta-harta di dunia ini, amin. Yuk, mulai sadar nggak di sini? Nah, nah, kadang-kadang Tuhan bikin situasinya seperti itu. Bangsa Israel ini dibuat semuanya serba kurang. Akhirnya ngomel. Ya, untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau dan untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mau tetap setia atau tidak. Diuji di sini dengan namanya penderitaan. Amin. Nah, Bapak Saudara, baptisan penderitaan kadang-kadang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita atau kita alami. Kenapa? Baptisan penderitaan selalu berbicara tentang ujian. Baptisan penderitaan selalu berbicara tentang kemurnian seseorang. Melalui penderitaan, ya, dikeluarkan semua ketidakmurnian yang tersimpan di dalam karakter yang tersembunyi di dalam manusia itu. Amin. Nah, mau dibersihkan Tuhan, masuk ke dalam baptisan penderitaan. Amin. Masuk dalam baptisan penderitaan. Nanti karakter Anda akan mulai diubahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, lanjut. Karakter dasar yang dibawa dari keturunan dari ayah, ibu, dan kakek nenek moyangnya sering tidak nampak karena adanya pendidikan di dunia. Tersembunyi karena sopan santun, etika yang diajarkan di dalam keluarga atau di sekolah. Tetapi pada saat kritis nanti akan meledak keluar biasanya, ya. Nah, Saudara, kita perhatikan. Jadi ada faktor atau hal-hal yang masih terbungkus
terbungkus dengan apa? Terbungkus dengan etika. Karena Anda diajarin sopan santun gitu ya. Ya, jangan marah sembarangan. Tapi Anda tetap pengen marah sebenarnya, betul nggak? Hatimu pengen marah, tapi Anda nggak marah. Sebenarnya Anda marah nggak? Coba saya perhatikan ya, kalimat saya ini. Hatimu bergejolak, pengen marah, tapi mulutmu nggak marah. Anda nggak banting-banting, gitu juga enggak. Anda nggak tunjuk-tunjuk orang enggak. Tapi di sini ada, ih, gitu. Ada marah nggak? Benar. Marah juga. Cuma marah yang nggak keluar tuh. Ya, itu seperti sekam gitu ya. Itu ada beberapa orang dulu, teman saya itu pernah kakinya itu sampai sampai kebakar gitu ya. Gara-gara, sore-sore begitu ya. Lah itu waktu kecil itu di kampung itu kan kadang-kadang nggak pakai sendal gitu ya. Lari sana lari sini gitu. Lah ada sekam ya, sekam itu, di apa namanya, ditumpuk gitu ya, ditaruh di pinggir itu. Lah terus kelihatannya sih nggak ada apa-apanya gitu. Dia injak itu, nggak taunya dalamnya itu sebenarnya api gitu. Gitu loh. Aduh, waktu kakinya masuk ke situ, langsung wah gitu ya, kita bongkar gitu. Memang dia bakar sekam itu tapi bukan dari luar. Dia bakarnya dari dalam, lalu ditimbun lagi dengan sekam segitu. Nah, yang ada cuman asap aja gitu. Cuman karena sore nggak kelihatan asapnya. Dia lari, dia injak, kakinya masuk ke dalam, kena sekam yang sudah menyala itu. Hanya seperti itu juga ya, manusia kelihatannya indah dan orang senang, wah mau diinjak, ada mau dinikmati. Tapi dalamnya ini loh, sama sebenarnya. Walaupun Anda nggak bereaksi, kenapa nggak bereaksi? Karena Anda dididik, ya. Kalau marah, betul nggak ya? Walaupun engkau pengen marah, jangan meledak-ledak gitu, nanti bikin malu kamu. Nah, jadi dia sebenarnya mau marah tapi dia malu ya, takut harga dirinya turun. Nah, tapi tetap aja dia marah sebenarnya. Nah, Tuhan mau tunjukkan, sebenarnya betul nggak ya, di dalam hatimu ada yang nggak beres. Ya, masukkan di sini ke dalam baptisan penderitaan itu. Supaya keluar julaknya ini. Nah, kamu masih marah dong di situ. Ya. Nah, Saudara, bukan hanya kita. Tuhan Yesus pun selama ada di dunia ini, dia juga masuk dalam baptisan penderitaan, bukan? Ingat ya, Yesus menderita enggak? Dia berkata, sangat sedih hatiku. Aku masuk dalam baptisan. Baptisan apa yang dimaksud oleh Yesus? Baptisan penderitaan. Nah, muncul pertanyaan. Ya, ketika saya membaca makalah ini, ya, materi ini, lalu saya muncul pertanyaan. Kalau kita, betul nggak, harus masuk ke dalam baptisan penderitaan supaya keluar karakter kita yang buruk. Yesus karakternya buruk nggak? Enggak. Tapi kenapa Yesus harus masuk dalam baptisan penderitaan? Nah, saya tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa Tuhan Yesus harus masuk dalam baptisan penderitaan? Kalau saya, kalau manusia, it's okay. Ya, karena sudah terkontaminasi, sudah banyak pikiran-pikiran duniawi yang sudah permanen di dalam diri kita ini yang harus dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, baik kita sadar bahwa ada karakter ini, karakter itu yang enggak sesuai dengan karakternya Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus kenapa masuk dalam baptisan penderitaan? Roh Kudus bilang, ingat ya, kenapa Yesus itu harus masuk dalam baptisan penderitaan? Ya, supaya Tuhan Yesus tetap setia. Ya. Kesetiaannya itu loh diuji kualitasnya melalui sebuah penderitaan. Ingat, kalau saya boleh nangkap ya. Orang bisa setia kalau semua happy. Tapi kalau semua tidak happy, bisa nggak tetap ada di situ?
Oh iya ya. Jadi bukan Yesus ini bukan karena dia jahat, bukan. Jadi Yesus ini sedang diuji juga oleh Bapaknya. Dalam misi kamu ada di dunia ini, apakah kamu tetap setia dengan tugas yang aku berikan atau tidak? Tak heran Paulus menulis, karena engkau taat, maka aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Wow. Jadi Yesus diuji supaya terbukti ketaatannya. Nah, nah, satu kali Tuhan Yesus pernah di Taman Getsemani, dia pernah menawar Bapaknya ya, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Bapak bilang apa? Oh enggak. Enggak, ya. Aduh, dong. Dia enggak ngambek, dia enggak nangis sambil guling-guling kepada papahnya, ya. Kayak Anda waktu kecil gitu, minta es krim, enggak dikasih. Nah ini si anak ini enggak gitu sama papahnya. Ah gitu loh papa. Enggak begitu ya. Tapi dia tetap, oke, aku mau tetap bukan. Walaupun pahit, walaupun tidak enak. Enggak apa-apa. Yang penting tetap tetap setia. Amin. Nah, sekarang lihat di sini ya. Baptisan yang seperti itu telah dialami oleh Tuhan Yesus agar ia juga masuk boleh masuk ya, memasuki kemuliaannya. Berarti kan dalam Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Nah memang dia harus mengalami sebuah penderitaan. Nah sekarang kita sebagai muridnya Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan sekarang ya? Nah, sebagai murid yang mengikuti dia, semuanya akan dipermuliakannya. Itu berarti bahwa baptisan yang serupa akan mengenai mereka yang bersungguh-sungguh hendak dipermuliakan bersama dengan dia. Ya, perhatikan sekarang ayat ini. Roma 8 ya, ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, nah ini sama dengan apa yang dikatakan pada dalam ayat yang ke-28 ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ya, nah, yang dipanggilnya, yang dipilihnya, dan yang akan dimuliakannya juga. Jadi sebenarnya kita ini adalah kandidat orang yang akan, makhluk yang akan dimuliakan oleh Allah. Diubah menjadi serupa dengan Dia juga. Tapi jalannya cuma satu. Jalannya adalah namanya penderitaan. Yesus perintis, ya, dia masuk ke dalam kemuliaan itu dengan satu kendaraan namanya penderitaan itu. Gak heran, Paulus tulis dalam Roma 8 ayat 17 tadi katakan, ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mau jadi sama seperti Yesus yang dimuliakan? Kalau Anda mau, Anda juga harus mau ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga. Amin. Jangan ambil enaknya toh, ya. Tuhan, ya biar hanya engkau saja yang menderita. Aku nggak perlu menderita. Aku terima hasilnya saja. Hasil dari penderitaanmu itu.
Nggak bisa, Saudara. Ya, nah, ayat ini tadi berkata, ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Didudukkan bersama dengan Kristus, punya hak yang sama dengan Kristus juga. Yaitu jika kita mau menderita bersama dengan dia. Bukan menderita karena Anda salah. Bukan menderita karena Anda jahat. Kalau Anda menderita karena nyolong, lah itu beda lagi. Itu pantas, ya. Polisi tangkap Anda, itu pantas. Ya, itu bukan penderitaan yang dikehendaki oleh Allah. Itu penderitaan karena keteledoran dan kesalahan Anda. Ya, konsekuensinya Anda masuk penjara dan sebagainya. Tapi kalau hal ini beda, kalau Anda ikut Tuhan dan Anda masih menderita, nah penderitaan yang semacam ini yang disebut di situ. Menderita bersama dengan Yesus. Ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi boleh kita simpulkan bahwa namanya baptisan penderitaan adalah sebuah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Sekali lagi ya. Baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Mau naik tingkat? Harus masuk dalam baptisan penderitaan. Karena itu sarananya, kendaraannya yang mengontrol Anda. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar untuk seseorang boleh naik tingkat itu. Amin. Jadi naik tingkat itu enggak gratis, Saudara. Harus ada yang dibayar. Anda harus bisa ya berkata juga di hadapan Tuhan, Tuhan, berapapun yang harus aku bayar, aku mau bayar. Kan semua sudah dibayar oleh Tuhan. Nah, orang kadang-kadang konyolnya di sini ini. Bagaimana? Itu aliran hypergrace itu di situ nih salahnya. Kan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ngapain? Mau dibayar lagi. Beda haluannya. Tentang hal keselamatan. Ya, itu Tuhan bayar untuk Anda. Ya, tentang masalah kelimpahan, tentang masalah penyakit, kesembuhan, Tuhan sudah bereskan juga. Makanya dipakai kata telah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Betul enggak? Dosamu setelah ditebus dan diselamatkan. Amin. Jadi yang sudah kata telah begini, jangan dicampur adukkan dengan masalah naik level. Jadi kalau Anda nanti ngobrol dengan aliran hypergrace, Anda akan tahu. Bisa ngomong dengan mereka. Ya, ada yang sudah dibayar oleh Tuhan, ada yang perlu Anda masih bayar juga. Amin. Ikut Yesus untuk naik tingkat, ada harga yang harus dibayar. Amin. Bukan gratisan. Yang masih mikir ikut Yesus gratisan ini, gak bakal naik tingkat. Ada harga yang harus dibayarkan. Amin. Baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Ada harga yang harus dibayar untuk naik tingkat tersebut. Amin. Naik bis tingkat aja bayar. Apalagi mau naik tingkat, ya, mau naik level. Nah, coba kalau Anda mungkin ya ada beberapa orang tanya, Pak, ya, Gideon bisa sampai ke level begini bagaimana? Saya bilang banyak hal yang harus saya lalui. Banyak hal kadang-kadang yang harus saya rasakan.
sakit kadang-kadang juga. Banyak hal yang harus saya buang kadang-kadang juga. Banyak hal yang harus saya tinggalkan juga. Itulah harga yang saya bayar di situ. Ya. Nah, saudara lihat, perhatikan. Ya, harus ada harga yang dibayarnya untuk naik tingkat itu. Nah, terus penderitaan biasanya membuat seseorang lebih matang dan menjadi tahan uji. Nah, Bapak katakan, dapat kau bandingkan dengan ujian di sistem sekolah dunia. Seseorang naik tingkat kalau ia telah lulus tes, bukan? Ya, tanpa adanya tes, dia nggak akan bisa naik pada jenjang berikutnya. Nah, mau naik level dari kelas 1 ke kelas 2. Nanti ada ujian. Ujian dia lulus, nilainya bagus, naik kelas 2. Ya. Kelas 2 mau naik kelas 3, diuji lagi kan? Setiap mau naik tingkatan itu ada ujiannya. Apa yang harus dibayar oleh pelajar itu? Supaya dia bisa mengerjakan ujian itu, dia harus belajar. Amin. Baca kalau macam itu. Ya. Nah, nggak bisa nilai itu dapat langsung gitu. Hanya nongkrong di depannya dan itu ujian nggak diisi sama sekali. Nanti dapat telur bebek itu ya. Nah, 0. Nah, saudara, ada yang nekat juga kadang-kadang itu ya. Pokoknya ngitung kakinya kursi saja. A, B, C, D, E, O, B gitu ya. A, gitu, macam. Ya. Nah, di situ kita tahu. Di dunia aja juga gitu ya. Untuk naik level harus ada harga yang dibayar. Gak heran saudara, kadang-kadang orang bekerja begitu. Supaya dapat pangkat yang lebih baru, itu nyogok juga. Itu bayar yang nggak bener. Jangan diikutin yang itu. Ya, gitu kan. Nah, harusnya bayar dengan prestasinya, bukan? Karena dia cocok ada di tempat yang levelnya itu bagus. Amin. Nah, saudara, ya, jadi ada harga yang dibayar juga oleh anak-anak sekolah itu, ya. Nah, dalam sistem buah pohon kehidupan, seseorang harus lulus dalam tes juga, yakni tes ketaatan. Ketika ia menderita, ya, levelnya akan naik apabila ia lulus dalam tes itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak tes yang telah kau lalui untuk mencapai tingkat rohanimu seperti ini? Nah, coba sekarang ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Berapa banyak tes yang telah kau lalui untuk mencapai tingkat rohanimu seperti ini? Oh Pak, ternyata saya digosipin itu. Itu testing ya. Oh Pak, ternyata malam hari ini baru pada ngeh. Ya, kenapa? Anda melihat tanpa adanya tes itu, Anda nggak ada di level seperti ini juga. Ya, makanya perlu sebuah tes untuk apa? Supaya Anda bisa masuk kepada level yang berikutnya. Amin. Nah, sekarang lihat di sini. Ya, sebenarnya masih banyak lagi tes di depanmu. Tetapi jangan takut, aku menyertaimu. Tuhan Yesus bilang ya, walaupun tesnya susah, ada Tuhan Yesus yang juga akan menyertai dalam kehidupan kita. Ya, nah sebaliknya, bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, akan ada bentuk penderitaan lain, yaitu baptisan api yang akan mengkuduskan mereka. Ya, nah untuk penderitaan itu naik level tadi, ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau masih banyak tabiat di dalam dagingnya, Tuhan nggak enggan.
masuk baptisan yang lain. Namanya baptisan api. Ya, baptisan api. Engkau tahu bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Setiap orang. Kalau tidak mau digarami dengan api di neraka, engkau harus memiliki garam di dalam dirimu. Ya, di dalam dirimu. Perhatikan. Orang yang hendak menjadi seorang imam, orang tersebut terikat kepadaku dengan perjanjian garam. Ya, jadi imam ini ya terikat dengan perjanjian garam. Nah, ingat ya, apa itu perjanjian garam? Ya, berarti kan Bilangan 18 ayat 19. Ini ayatnya. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, bagi keturunanmu. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan ketika Allah mengangkat keluarga Harun ini untuk menjadi imam, ya, khususnya keluarga Harun dan suku Lewi, ya. Mereka terikat dengan perjanjian, komitmennya dengan Allah itu. Nah, di situ Allah memeteraikan, ya. Nah, terjadi perjanjian garam di situ, ya. Nah, sekarang ada ikatan, makanya dididik luar biasa, dicegah untuk ini dan itu. Imam pada waktu itu nggak boleh sembarangan, ada aturan-aturannya, termasuk yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan juga ya oleh si imam ini. Karena apa? Dia sudah berkomitmen dengan dia, ada ikatan dengan dia. Tuhan sekarang intervensi, Tuhan atur, Tuhan disiplin imam itu semuanya. Gara-gara apa? Perjanjian garam ini. Kamu sekarang milikku. Ya. Nah, sekarang kalau orang nggak mau digaramin ya di dunia ini, nanti akan digarami dengan api di neraka tadi dikatakan ya. Nah, sekarang di dalam masa perjanjian baru itu berarti harus digarami dengan api. Ya. Mereka selalu harus mempunyai api di dalam diri mereka. Engkau masih ingat apa artinya memiliki garam? Apa artinya? Ya, Markus 9 ayat 47 sampai ayat 50. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua campakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan garam, dengan api, Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan berdamai seorang dengan yang lain. Ya, perhatikan di sini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai dengan orang lain. Harus ada urapan api di dalam dirimu. Semua pelayanku harus mempunyai ya urapan api di dalam diri mereka. Nah, pada awalnya baptisan api diberikan dari surga, turun kepada murid-murid, sesudah itu tinggal di dalam mereka sebagai urapan api ya, sebagai urapan api. Nah, perhatikan ayat ini. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi
orang yang dibaptis Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, nanti otomatis akan juga dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan api juga. Ya, dengan api juga. Nah, nanti kita akan lihat tujuan daripada baptisan api itu apa, ya. Walaupun api itu awalnya adalah baptisan dalam bentuk Roh Kudus itu ya, dengan lidah nyala api itu. Nah, sekarang ada di dalam hatimu, ya. Kita harus memelihara api Roh Kudus itu di dalam diri kita juga. Amin. Ya. Pelihara api Roh Kudus itu. Peliharalah nyala api itu hingga menjadi obor yang besar di dalam dirimu. Itu nanti akan membuang cabang-cabang dari ranting-ranting tak berbuah dari pokok anggurku, serta membakarnya sampai habis. Kalau tak ada cabang atau ranting yang tak berbuah lagi, api itu tak terlalu nampak kehadirannya. Namun, bila mulai tumbuh cabang atau ranting tak berguna, api itu akan berfungsi lagi. Ya, nah, saudara, sekarang lihat dampak orang dibaptis Roh Kudus, masuk api ya, apinya masuk di sini. Tuhan gunakan ini untuk membaptis kembali dengan api itu juga, ya. Jadi orang yang dibaptis Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus, kadang-kadang nanti ada suatu koreksi yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Dia mau memangkas Anda dari ranting-ranting liar. Ya, ranting-ranting liar itu dipatahkan, diputuskan dari hidup Anda. Nanti kalau ada ranting liar yang sudah menjalar begitu, api itu membakar, 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 membakar. Ya, kalau nggak ada, nanti biasanya api itu nggak terlalu kentara, nggak terlalu bereaksi, kelihatan di dalam kehidupan kita. Nah, ingat, di dalam dirimu sekarang ada api, bukan? Nah, Anda bisa menolong banyak orang, ya, untuk apa? Bertumbuh dan melakukan pembersihan juga. Karena apa? Anda punya itu. Pada waktu lain engkau dapat pula menolong orang lain yang bertumbuh dengan cara yang salah. Engkau dapat menolong mereka memotong dengan membakar cabang atau ranting yang salah seperti itu juga kepada mereka, ya. Sekarang engkau dapat membedakan fungsi air dan api di dalammu, bukan? Nah, jadi ada air untuk mencuci, itu berupa perkataan kita, lalu ada api, ya. Nah, api untuk apa dan air untuk apa sekarang? Nah, kita sekarang kadang dulu ngawur juga ya. Api untuk bakar setan. Sekarang nggak boleh lagi. Ternyata api itu untuk membakar akar-akar yang liar dari diri kita. Artinya apa? Karakter-karakter buruk itu. Ya, keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan. Nah, itu kadang-kadang dibakar habis. Ya, dengan apa? Api. Ya, cuci ya dengan air yang hidup. Tapi ada yang perlu dibakar dengan api juga. Yaitu apa? Keinginan-keinginan Anda juga perlu dibakar loh. Itu ranting-ranting liar namanya. Hanya satu ranting yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, seperti dikatakan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Betul enggak? Jadilah ranting yang benar. Yang enggak benar, yang enggak produktif, dipangkas habis semuanya. Lalu dibuang ke dalam api. Ya, nah kita bisa juga membereskan orang lain kalau orang lain itu sedang bertumbuh di luar kehendak Tuhan. Amin. Api digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang. Perhatikan ya, garis bawah ini. Api digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang. Sedang air untuk mentahirkan seseorang dari roh-roh najis yang dari dunia ini. Ya, yang dari dunia ini. Nah, terus cabang dan ranting yang dimaksud di atas adalah perilaku atau tingkah laku atau kebiasaan buruk yang telah mendarah daging atau sebuah motivasi yang salah di dalam diri kita.
Bila seseorang sudah berniat mengikut Tuhan sungguh-sungguh, akan dipotong dan kemudian dimusnahkan dengan dengan api. Amin. Nah, sekarang lihat, ikut Tuhan ada waktunya, ya. Tuhan sepertinya manjakan Anda seperti itu. Tapi nanti saudara, kalau sudah masuk pada baptisan ini, Anda mulai dibilang, Tuhan mulai agak sedikit mengekang Anda ya, mencegah banyak hal. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, ya. Ini dan itu. Pokoknya nanti banyak larangan-larangannya. Kok bisa begitu ya? Pada waktu pertama kali kok enggak begitu? Nah, Anda tahu, Anda dipandang masih kanak-kanak oleh Tuhan. Ya, dikasih mainan terus sama Tuhan. Ya, nangis gitu loh, kasih ya. Kasih loh, doa sebentar aja dijawab gitu ya. Tapi lama-lama saudara, doa sampai sampai kering gitu ya, sampai panggil orang SOS juga, ya, kok enggak kejawab-jawab. Waduh, ya, ditengking dengan cara ini dan cara itu. Kenapa ini enggak beres masalahnya? Apa persoalannya? Nah, Anda mungkin sedang masuk dalam baptisan api. Ada sesuatu yang sedang Tuhan pangkas di situ, ya. Mungkin itu bukan sesuatu yang buruk, ya, tapi itu merupakan sesuatu yang merugikan, yang nggak produktif aja. Tuhan nggak mau, ya, orang yang sudah masuk ke dalam dia, dia harus produktif, menghasilkan sesuatu. Nah, makanya dia bersihkan Anda sebersih-bersihnya di sini. Makanya dibakar dengan api tersebut ya. Nah, coba lihat. Zakaria 13 ayat 8 sampai 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 yang daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang seperti itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku berkata kepada mereka, adalah umatku dan mereka ada dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya. Yesaya pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ya, Yesaya pasal 4 ayat 3 sampai 4. Dan orang yang tinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Nah, sekarang ayat berikutnya, ini hampir sama, kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini yang dirindukan oleh Allah, supaya kita banyak berbuah. Ayat 6. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, jangan sampai kita jadi orang nanti pada waktu baptisan api ini kita tereliminasi. Ya, harusnya api itu memurnikan kita, membuat kita jadi lebih murni di hadapan Dia. Kenapa? Anda nempel pada pokok anggur itu. Kalau kita tinggal di luar artinya apa? Di luar kehendak, di luar kemauan, di luar keinginan, di luar agendanya Tuhan. Ya. Nah, orang-orang seperti ini nanti Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang buruk di dalam dirinya. Nah, itu istilah kerennya adalah brokenness. Istilah brokenness adalah keadaan ketika seseorang dipotong oleh Bapa, atau dalam istilah lain di ayat Matius tadi dikatakan dicungkil
satu matanya, ya. Dipotong menurut kitab Yohanes tadi, menurut kitab Matius tadi katakan dicungkil satu matanya dengan suatu tujuan, agar ia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ya, kok bisa gitu gimana sih Pak? Nah, jangan bingung. Bapak bilang begini, aku memakai kedua cara itu, baik api lalu air, untuk memperoleh kemurnian setinggi-tingginya dari hidup setiap orang yang percaya, agar nantinya layak untuk membawa ke kemuliaanku. Lalu bagaimana dua hal ini beroperasi atau melakukan pembersihan dalam hidup kita, baik api maupun air? Api akan membakar hidup seseorang, sehingga karakter-karakter tersembunyi di dalam orang itu dibersihkan sama sekali. Seperti pernah kau alami, untuk membuat sifat-sifat kelicikan di dalam hatimu. Nah, itu perlu api membakar, ya. Nah, hal itu telah berlalu bagimu, dan sekarang air yang hidup memancar di hatimu untuk memelihara kekudusanmu dan selanjutnya, ya. Tapi saudara, ada cerita ya, kenapa Pak Andreas ini ditegur oleh Tuhan seperti itu. Ternyata walaupun rohaninya luar biasa, pengetahuan firman-Nya dahsyat, ternyata di dalam hati Pak Andreas masih ada satu hati yang licik, ya. Nah, satu kali dibongkar oleh Roh Kudus. Ketika Pak Andreas itu sedang pelayanan di Jogja, ya lalu ada orang minta dilayani, setelah didoakan, dia bilang itu, saudaranya yang ada di mana, di Singapura ya, di Singapura itu, nah itu juga ngalami sakit atau apa saya lupa itu. Lalu terus Pak Andreas itu bilang gini, saya tanggal sekian ini mau ke Batam, bolehlah sekalian gitu ya. Lalu untuk doain saudaranya yang di Singapura itu. Ya sudah Pak, kalau gitu nanti gitu, biar kami yang bayarin ongkos tiketnya. Gitu. Nah, saudara, itu benar masalah sebenarnya nggak merugikan orang juga, itu enggak ya? Kalau Pak Andes berangkat kapan saja juga orang itu juga akan ongkosin tiket Pak Andes ke Singapura dan sebagainya ya. Tapi Pak Andes itu karena ada satu tim dari RTM yang akan mantu gitu ya, menikahkan anaknya di Batam itu, nah dia sekalian gitu kalau macam ya. Kelihatannya sih biasa-biasa gitu ya. Ya udah kan dibeliin tiket gitu ya. Nah, sampai akhirnya lagi di sana, terus, pulang dari Singapura mampir ke Batam ya. Nah, di Batam lalu pulang ya, sampai di Bandung tuh capek sekali ya, sampai capek, terus sore-sore itu udah ada SMS banyak dari anaknya, namanya Steven tuh ya, anaknya, segala macam, lalu dia baca, dia kaget, dia lompat ya, tadi bunyinya cuman gini, "Dad, masih punya waktu nggak?" Ya, masih punya waktu nggak ya, untuk menguburkan Nana. Nana itu mamahnya, ya mamanya Pak Andreas. Oh, jadi maminya Pak Andreas meninggal, Pak Andreas tuh udah dikabarin dari tadi, ditelepon nggak diangkat karena dia tidur, capek, ya. Wah kaget, lucu ya. Nah terus akhirnya dia langsung ke Jakarta, ya. Karena maminya itu di rumah anaknya yang di Jakarta, ya cucunya berarti, cucunya maminya itu, lalu datang ke situ. Lalu saya juga dengar begitu Pak Andes datang, saya ketemu di rumah sakit, rumah duka, Gatot Subroto itu. Temenin juga, boleh-boleh peti sama Steven juga di situ. Nah setelah itu Pak Andes cerita, ya, ada satu yang ditegur oleh Tuhan, ya, kenapa? Ya, sepertinya banyak hal gitu ya, kok sampai akhirnya, ada yang meninggal seperti ini gitu ya. Nah terus lagi, itu setelah itu kalau nggak salah, anak angkatnya juga meninggal juga itu ya, berapa bulan kemudian gitu. Nah terus, Pak Andes ini merenungkan, lalu Roh Kudus memberitahu gitu, "Hatimu licik." Hatimu licik gitu kata. Nah,
memang ada dampaknya karena ini ada kaitannya dengan barang-barang tumpas yang dilayani, ya toh. Nah, itu juga ada serangan baliknya ada di situ. Hati yang licik itu membuka celah, ya. Apalagi Anda sedang melayani barang tumpas. Kira-kira poinnya di situlah, ya. Kalau pengen tahu jelas, bongkar kembali apa, kasetnya atau CD-nya Pak Andreas itu nanti Anda ketemu. Di situ Pak Andreas pernah saksikan, ya. Saya agak lupa-lupa ini, tapi ketemu tadi ditegur oleh Bapak, "Kamu licik." Liciknya di mana? Cuman tadi itu loh, masalah ongkos tiket ke Singapura itu loh. Kalau mungkin Anda berpikir juga, kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya memang nggak apa-apa, nggak ada yang dirugikan. Tapi ada permainan, ya. Nilai duitnya nggak seberapa, Pak Andreas bukan nggak punya duit, punya gitu loh. Gitu. Kadang-kadang kita kan begitu ya, hati-hati dengan perkara seperti ini. Licik, betul nggak? Licik. Nah Tuhan mau bereskan. Sekecil itu pun Tuhan perhatiin. Walaupun orang kadang, kamu nggak merugikan saya, betul nggak? Tapi di hadapan Tuhan salah, betul nggak? Urusannya beda. Ya toh? Nah, Pak Andes pernah bantahan juga sih sama Roh Kudus. Kalau itu kan nggak apa-apa ini, ya toh. Kamu kalau umpama nggak pelayanan ke Singapura, siapa yang bayar tiket kamu ke Batam? Ya saya, ya toh. Nah, setelah ada pelayanan ke Singapura, ya kamu merasa, nah puji Tuhan bukan? Nah di sini loh, ya toh. Anda ngerti maksud saya ya? Nggak dirugikan, nggak merugikan, tapi ada sesuatu yang licik gitu loh gitu ya. Nah, lumayan nih, lumayan nih. Lumayan nih gitu gitu. Nah, berapa juta gitu, lumayan nih gitu ya. Nggak merugikan orang, gitu. Nah, Anda lihat ya, Roh Tuhan itu tegur seseorang dengan level yang lebih tinggi, perkara-perkara yang nggak merugikan orang dan sepertinya itu dianggap wajar, itu juga nggak boleh dalam Tuhan. Ya, mungkin bagi Anda mungkin belum sampai ke situ, itu enggak itu. Nah, urusan Anda masih yang kasar-kasar gitu loh. Kenapa? Levelnya belum setinggi Pak Andreas nih. Nanti kalau sudah selevel Pak Andreas gitu, nanti sampai perkara yang kecil gitu loh ya. Yang Anda anggap kemarin ini nggak apa-apa, Tuhan tetap urus dengan Anda. Nggak boleh gitu. Ya. Nah, itu namanya semakin level Anda semakin tinggi, ya, Tuhan bersihkannya semakin detail sampai yang kecil-kecil pun, ya, Dia akan bereskan dalam kehidupan Anda. Apa yang kecil? Kelicikan hati, betul nggak? Bukan hanya sikap, bukan karena waktu Anda marah, bukan. Liciknya hatimu pun sudah menjadi perhatiannya Tuhan. Dalam perkara ini, kamu licik. Coba lihat dalam Daniel, pasal 12, ayat yang ke-10. Ya. Nah ini lanjutannya dulu ya. Engkau telah dimurnikan dari karakter seperti itu selamanya dan sekarang telah menjadi orang kudusku. Itu akibatnya. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana yang akan memahaminya. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, dari kitab Wahyu ini, sekarang kita perhatikan, ya. Kenapa dikatakan harus membeli untuk dimurnikan dalam api ini? Mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan itu? Nah, karena memang ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh hidup Yesus tersebut. Nah, di sini nggak ada gratisan, saudara. Ya, seseorang yang dimurnikan sangat dihormati di surga. Terang mereka nanti akan menembus kegelapan,
lebih dahsyat, bahkan lebih dalam, menembus hati orang lain. Nah, pesan daripada Bapak begini, peliharalah kemurnian dirimu dengan rajin. Jangan izinkan rubah-rubah kecil merusakkan kebun anggurku lagi. Ya, nah apa itu rubah-rubah kecil? Anda boleh cari di uh, YouTube kami, saya pernah khotbah tentang rubah-rubah kecil juga. Ya, rubah kecil itu bicara tentang keinginan dalam diri Anda. Ya, saya belum sempat untuk mengkhotbahkan di Zoom, ya. Tapi nanti kalau ada waktu boleh. Tapi sudah pernah saya khotbahkan ada di YouTube, ya. Nah, cari dulu lagi aja. Oke. Kidung Agung 2:15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga, ya. Nah, dosa-dosa kecil akan dianggap besar menurut ukuranmu sekarang. Jangan merengek atau gelisah. Aku tak mengizinkan bait suciku diterobos dengan ketidakmurnian itu. Ya, jadi dia tidak mau nih diterobos dengan hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya banyak hal yang akan dikoreksi oleh Tuhan. Nah, salah satunya ini yang dikoreksi dalam pelayanan kita. 1 Timotius 5:22, Roh Kudus mengingatkan perkara ini, janganlah engkau terburu-buru untuk menumpangkan tangan atas seseorang, ya. Nah, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jadi kenapa sekarang kita jarang impartasi? Tegur juga, ya, masalah penumpangan tangan itu membahayakan. Gak semua orang harus kamu tumpang tangan. Kecuali aku yang menyuruhnya. Kalau disuruh Tuhan tumpang tangan, tumpang tangan. Jadi Anda jangan jadi orang ramah sekarang. Rajin menjamah. Ya, wah dulu waktu zaman-zaman urapan ya, kalau udah habis khotbah saya ajak nyembah tuh, pengennya semua kepala kebokangin. Tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. Kalau perlu tumpang kaki gitu ya. Nah, tapi sekarang saya mulai mencegah. Satu kali saya bikin habis khotbah gitu, lalu WL-nya ngajak nyembah. Habis nyembah begitu, lah itu saya dipanggil ke atas lagi untuk mendoakan mereka. Wah, saudara, itu tangan saya itu sudah pengennya mau tumpang tangan mereka. Ya, tapi saya cegah, saya pegang saku celana saya ini, saya tahan seperti itu. Karena saya ingat pesan ini. Ya, kalau Tuhan yang suruh saya baru tumpang tangan. Ya, karena Tuhan bilang, Bapak bilang begini, kalau aku nggak suruh kamu tumpang tangan, nanti bukan blessing yang akan datang. Bukan kesembuhan yang akan terjadi. Bisa-bisa maut atau kematian yang akan terjadi. Keadaannya bukan tambah baik. Mungkin bisa tambah buruk karena kamu yang tumpang tangan. Oh ya, kenapa? Karena transfer sesuatu yang bukan dari aku. Yang mengalir dari dirimu, yang belum tentu itu benar. Oh gitu ya? Nah jadi sekarang penumpangan tangan ini baik ditumpangi atau menumpangi itu jangan gegabah. Dulu saya paling paling gemar kalau ada hamba Tuhan yang hebat, urapannya kenceng, hikmatnya luar biasa, beken, terkenal dan sebagainya, saya sodorkan kepala saya supaya ketularan dia. Gitu. Ayo, yo, sodorin kepala saya, ya. Nah, ayo tuh urapin saya, ya. Tapi sekarang enggak, saya mau sedot langsung dari Tuhan, enggak dari hamba Tuhan. Amin. Hasil hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan nanti. Bukan karena impartasi sesuatu dari orang lain. Amin. Nah mulai ini, maka jangan Anda bertanya-tanya, kenapa di RTM ini kok jarang ada impartasi-impartasi kayak dulu lagi ya. Nah karena apa? Diingatkan juga hal penumpangan tangan ini. Ya jangan gegabah. Nah kemurnian iman dan pekerjaan. Nah kita tuntaskan ya tentang masalah kemurnian ini.
Iman juga akan diuji dan dimurnikan melalui berbagai-bagai pencobaan. Bahkan imanmu itu disempurnakan melalui berbagai masalah dan kesukaran. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya supaya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Jadi iman nanti akan dimurnikan. Ya. Nah, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatannya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Bagaimana menyempurnakan iman? Nah, ingat ya, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan apa yang menjadikan imanmu sempurna itu? Perbuatan apa kira-kira? Perbuatan yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Anda kerjakan. Ya. Jadi waktu kita menghadapi persoalan nih contoh, ya, umpama masalah utang aja nih, ya, hutang. Anda berpikir ya, pengen cari utangan. Siapa yang bisa tolong saya? Tapi Tuhan beda, ya. Dia punya cara yang lain, yang nggak masuk di akal Anda. Kira-kira mana yang Anda lakukan? Kayak murid Tuhan Yesus tuh, ditagih pajak, disuruh oleh Tuhan Yesus, mancing. Nanti ikan yang pertama buka mulutnya, di situ ada duitnya. Nah, kalau Anda disuruh seperti itu, untuk bayar utang Anda, kira-kira. Atau seperti janda yang ditolong oleh Elisa itu. Apa yang ada padamu? Cuma setetes minyak. Ya, ambil bejana-bejana, pinjam dari tetangga-tetanggamu, masukkan ke kamar, tuang itu. Itu satu tetes dituang di bejana yang begitu besar dan banyak pula. Tapi janda itu mau melakukannya, betul nggak? Dia ngikutin omongan si Elisa itu. Elia juga dengan janda Sarfat, betul nggak? Tinggal segenggam tepung ini dan besok aku akan mati. Kamu tidak akan mati. Buat dulu untukku. Ya, kita akan makan bersama-sama sampai nanti panen itu tiba. Bayangin saudara, orang-orang yang mau berbuat sesuai dengan firman-Nya, imannya sempurna. Amin. Buang konsep pribadinya. Ya, iman tanpa perbuatan, ya, calik. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Amin. Nah, 1 Korintus 3 ayat 13. Ya. 1 Korintus 3 ayat 13. Ya. 1 Korintus 3 ya. Ayat 13. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab hari itu akan tampak dengan api, bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, oleh api itu. Nah, saudara, sekarang ya bagian terakhir ya, tentang pentahiran dalam perjanjian lama. Nah, ini yang sering ditanyakan juga. Tahukah engkau bahwa bedanya antara baptisan penderitaan dengan pentahiran dengan air yang hidup? Ya, segala sesuatu dari sistem dunia ini adalah hal yang najis.
Hal-hal itu seperti najis dosa, najis perzinahan, najis penyakit, najis mayat, najis guna-guna, dan kuasa gelap, roh-roh orang mati, dan berjenis-jenis roh lain, tak boleh mengotori jiwa dan tubuhnya anak-anak Allah. Makanya perlu tahirkan. Ya. Mereka dapat ditahirkan dengan air yang murni, yang aku berikan kepada setiap orang yang percaya. Ayatnya, Imamat 14 ayat yang ke-9. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir. Ya, jadi pentahiran ini bukan dicelupkan ke dalam air, ya. Nah, dicuci bagian-bagiannya dengan air, ya. Nah, maka ia menjadi tahir. Tetapi, ya dikatakan sini, sesuatu yang diturunkan oleh ayah ibu, kakek moyang yang sudah menjadi satu di dalam roh seseorang, adalah sukar dihalau begitu saja dengan air yang murni. Ya, benar, beberapa karakter didapati berakar dan tertanam di dalam jalur keturunan seseorang. Itu harus dimurnikan melalui penderitaan. Ya, jadi ada yang nggak bisa dicuci dengan air tok, tapi harus melalui sebuah proses namanya penderitaan ini. Imamat pasal 14 ayat 28, kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping di telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat di mana dibubui darah tebusan yang salah itu. Ini masih ayat pentahiran tadi ya. Imamat 16 ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, intinya begini. Dalam perjanjian lama, orang kusta ditahirkan dengan mencuci semua pakaiannya dan ia harus dimandikan dengan air. Lalu imam menyembelih korban penebusan dosa dan darah korban itu dibubuhkan di kepalanya, cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya. Lalu sekali lagi membubuh tempat-tempat itu dengan minyak. Jadi ada 3 unsur dipakai di sini. Air, darah, dan minyak. Sementara Tuhan Yesus mentahirkan 10 orang kusta dengan firman-Nya yang sederhana. Nah, ini perhatikan ya. Lukas 17 ayat 14 sampai 15. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ya, ingat juga ketika Yesaya harus dimurnikan mulut bibirnya dengan api dari mezbahku di surga menjadi lidah berapi yang menembus hati manusia dan jauh ke masa depan. Sekarang engkau akan mengalami banyak hal lagi. Jenis baptisan api yang baru tak hanya akan turun dan terasa di tangan-tanganmu, tapi akan turun ke atas banyak orang bahkan kepada bangsa-bangsa. Api itu akan turun dengan nyata kepada orang-orang yang mendengar khotbahmu dan nampak lidah-lidah api di atas mereka. Itulah baptisan api. Namun setelah itu akan diikuti penderitaan bagi yang mengikuti jejak Tuhan Yesus agar hati mereka nanti akan dimurnikan. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan. Jadi tentang pemurnian ini ya, ini merupakan satu paket. Jadi sarananya 2. Baptisan api dan baptisan penderitaan. Dua-duanya akan membereskan, membersihkan kita semuanya sehingga kita dimurnikan di dalam Dia, ya. Saya percaya, ya. Hari ini mulai akan terjadi proses itu. Mungkin brokenness akan terjadi. Penderitaan akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi jangan terus Anda lari dari itu. Terima aja, ya. Tuhan, aku tahu
ini proses untuk saya naik level, untuk masuk dalam kemuliaan itu. Seperti Yesus dimuliakan dan dia dimurnikan terus, kita pun juga lebih lagi ya diubah menjadi serupa dengan dia. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, hari ini sudah selesai tentang pemurnian. Memang saya buat satu paket karena memang nggak bisa dipisah. Ya, karena ini baptis api dan penderitaan itu sesuatu yang bekerja sama sebenarnya. Sama-sama nggak enak. Beda dengan dibaptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus enak ya, dapat urapan. Tapi dibaptis api dan dibaptis dengan penderitaan itu nggak enak, ya. Tapi hasilnya wow, Anda mulia dan Anda semakin diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.